India, salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, kini menjadi salah satu pengimpor energi terbesar. Sekitar 80% kebutuhan energinya berasal dari impor minyak, LNG, dan batu bara. Ketergantungan yang tinggi ini menimbulkan tantangan besar bagi ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, India tidak tinggal diam. Negara ini berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan mendiversifikasi sumber energinya. Fokus utama India adalah pada pengembangan energi terbarukan, seperti energi surya, angin, hidro, dan biomasa. India menetapkan target ambisius mencapai kapasitas 900 GW dari sumber energi terbarukan pada tahun 2030. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik, tetapi juga untuk menekan emisi karbon yang berbahaya bagi lingkungan. Dengan investasi dalam teknologi dan inovasi, India berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Minyak mentah, gas alam cair, dan batu bara menjadi komoditas utama yang diimpor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun India memiliki sumber daya alam yang melimpah, ketergantungan ini menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi harga global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Namun, India juga berperan dalam ekspor energi, terutama batu bara dan produk energi terbarukan. Dengan pengembangan sektor LNG dan target kapasitas energi terbarukan yang ambisius, India berupaya memperkuat posisinya di pasar energi global. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil. Pemerintah India melalui Kementerian Energi sebagai aktor utama berkomitmen untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya energi negara ini dengan efisien dan berkelanjutan. Pemerintah India mengatur kebijakan energi, impor energi, serta subsidi dan tarif yang berlaku, membuat perjanjian internasional untuk memastikan pasokan energi yang stabil, bertanggung jawab atas pengadaan dan distribusi energi seperti minyak dan gas. Kemudian, Indian Oil Corporation atau IOC dan Bharat Petroleum Corporation Limited atau BPCL merupakan dua pemain utama dalam industri energi, berperan penting dalam penyediaan minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selanjutnya ada Reliance Industries dan Adani Power juga berkontribusi signifikan dalam sektor energi dengan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi baru. Lalu juga ada negara-negara pemasok utama seperti Arab Saudi, Irak, Rusia, dan Qatar. India mengandalkan negara pemasok utama seperti Arab Saudi, Irak, Rusia, dan Qatar untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Lalu ada International Energy Agency yang juga berpartisipasi dalam diskusi global bersama India untuk membahas mengenai kebijakan energi dan keberlanjutannya, berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Selanjutnya ada perusahaan multinasional seperti ExxonMobil dan Shell juga berperan dalam investasi dan pengembangan teknologi energi di India, mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih. Dalam dimensi politik, proses impor energi India dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri untuk menjalin hubungan dengan negara penghasil energi, keamanan energi melalui diversifikasi pasokan, dan ketegangan politik global yang memengaruhi harga serta pasokan. India juga aktif dalam forum internasional untuk transisi energi bersih. Dalam dimensi ekonomi, proses impor energi di India dipengaruhi oleh ketergantungan pada minyak dan gas yang berdampak pada neraca perdagangan dan kestabilan ekonomi. Fluktuasi harga energi global bisa mempengaruhi inflasi dan anggaran pemerintah. Investasi infrastruktur energi membantu menurunkan biaya jangka panjang. India berusaha mendiversifikasi sumber energi dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dalam dimensi sosial, impor energi India berdampak pada masyarakat. Ketergantungan pada energi impor menyebabkan fluktuasi harga dan mempengaruhi biaya hidup. Polusi dari energi fosil juga mempengaruhi kesehatan masyarakat. India berfokus pada energi terbarukan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup, meskipun peralihan ini memerlukan penyesuaian sosial dan pelatihan bagi pekerja.
Dalam dimensi budaya, impor energi di India memengaruhi cara hidup masyarakat, terutama transisi menuju energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Perubahan ini mempengaruhi kebiasaan konsumsi energi, baik di perkotaan maupun pedesaan, serta mengarah pada penerapan teknologi baru yang lebih efisien. Selain itu, penerapan energi yang lebih ramah lingkungan memperkuat nilai budaya keberlanjutan dan menjaga hubungan harmonis dengan alam, sesuai dengan tradisi yang menghargai lingkungan. Di tengah upaya India untuk beralih ke energi terbarukan, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketergantungan yang masih tinggi terhadap batu bara. Batu bara masih menjadi sumber utama energi di India, dan meskipun ada komitmen untuk beralih ke energi bersih, transisi ini tidaklah mudah. Selain itu, kebijakan energi antara pemerintah pusat dan negara bagian seringkali tidak selaras. Ketidakcocokan ini menghambat implementasi strategi energi yang efektif. Kurangnya teknologi penyimpanan energi juga menjadi kendala. Tanpa sistem penyimpanan yang memadai, energi terbarukan yang dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pendanaan menjadi tantangan lain. Investasi yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur energi terbarukan seringkali tidak mencukupi. Infrastruktur yang tidak memadai juga menghambat pertumbuhan sektor energi terbarukan. Tanpa infrastruktur yang kuat, sulit untuk mendistribusikan energi secara efisien. Dan yang tak kalah penting, ada resistensi dari masyarakat akibat penggusuran. Banyak proyek energi terbarukan yang terhambat oleh penolakan dari komunitas lokal yang khawatir akan kehilangan tempat tinggal mereka. India, sebuah negara dengan populasi terbesar kedua di dunia, sedang mengambil langkah besar menuju masa depan yang berkelanjutan. Dalam upaya untuk diversifikasi sumber energi, India memperkuat hubungan dengan berbagai negara pemasok energi, dari Rusia hingga Indonesia, serta negara-negara Timur Tengah. India berusaha memastikan pasokan energi yang stabil dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Tetapi tidak hanya bergantung pada sumber energi tradisional, India berkomitmen untuk mengembangkan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidroelektrik. Dengan potensi besar dalam sumber daya terbarukan, India berambisi untuk menjadi pemimpin global dalam energi bersih. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, India fokus pada eksplorasi sumber daya domestik. Ini termasuk pengembangan ladang minyak dan gas, serta peningkatan efisiensi penggunaan energi. Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi energi bersih menjadi kunci untuk mencapai tujuan energi berkelanjutan. Pemerintah India juga mendukung efisiensi dan pengelolaan sektor energi. Dari insentif untuk penggunaan energi terbarukan hingga pengurangan emisi karbon, semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada penulisan ini, kami menggunakan teori strategi keamanan energi sebagai negara importir sebagai prioritas utama dalam menganalisis situasi energi di India. Pertama, India menghadapi tantangan besar dalam ketergantungan energi. Teori Willrich yang menekankan diversifikasi sumber energi sangat relevan dalam konteks ini. Pemerintah India berupaya mengurangi ketergantungan pada satu atau lebih sumber energi melalui pembangunan energi terbarukan, seperti energi tenaga surya dan angin. Yang kedua, keamanan fisik infrastruktur energi India menjadi perhatian utama, mengingat potensi keancaman terorisme dan bencana alam. Pendekatan Willrich yang menekankan perlindungan infrastruktur energi dapat memberikan kerangka kerja untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh India dalam melindungi aset-aset penting mereka. Yang ketiga, kebijakan lingkungan berkelanjutan juga merupakan fokus utama strategi energi India yang konsisten dengan komponen teori Willrich. India berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi ramah lingkungan, mencerminkan pentingnya mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam strategi keamanan energi. Yang keempat, teori ini juga menekankan peran berbagai aktor dalam mengembangkan strategi keamanan energi yang efektif. Dalam konteks India, kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai tujuan energi yang berkelanjutan dan aman. Teori strategi keamanan energi Willrich memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dan mengevaluasi strategi keamanan India, serta tantangan dan peluang untuk menghadapinya dalam konteks global. Kami mendukung
upaya yang dilakukan India dalam menangani impor sumber daya energi meskipun ada tantangan besar yang harus dihadapi. Berdasarkan strategi yang diambil India, kami melihat bahwa negara ini sudah mengambil langkah yang tepat untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi dari luar dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin. Kami juga mengakui bahwa India berusaha untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara pemasok energi seperti Rusia dan negara-negara Timur Tengah untuk memastikan pasokan energi yang lebih stabil dan beragam. Namun, kami juga sadar bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan India yang masih besar terhadap impor energi fosil dan kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur penyimpanan energi yang dapat mendukung pasokan energi yang terbarukan. Meskipun demikian, kami melihat bahwa strategi diversifikasi energi dan peningkatan infrastruktur domestik yang dilakukan oleh India adalah langkah positif yang dapat membantu negara ini mencapai kemandirian di masa depan. Secara keseluruhan, kami optimis dengan upaya India, meskipun perjalanan menuju kemandirian energi mungkin memerlukan waktu dan usaha yang panjang.